Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kin Aza, NIM E100195009. Pada pertemuan ke-9 kali ini, kebetulan saya menjadi yang memiliki tanggung jawab mendapatkan menjadi presenter mengenai materi pertemuan ke-9 yang bertema kemajuan ekonomi digerakkan oleh manusia yang belajar. Untuk yang pertama-tama, pembangunan manusia. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia di sebuah bangsa, termasuk Indonesia dengan alokasi dana pembangunan yang bersumber dari APBN sebesar 20% untuk alokasi bidang pendidikan sesuai amanah Undang-Undang Dasar, bagaimana kondisi kebijakan pendidikan dalam keterkaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Berikut pandangan oleh Profesor Iwan Pranoto, Guru Besar Bidang Matematika ITB, kepada majalah Simpo. Pembangunan manusia ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan utama yang perlu untuk dikaji lebih dalam lagi, seperti hal-halnya sebagai berikut. Yang pertama ada relasi pembangunan dan dunia pendidikan. Pembangunan suatu bangsa, di mana salah satunya adalah pembangunan ekonomi, juga digerakkan oleh masyarakat yang belajar atau learning society. Dari sini bisa disimpulkan yang membangun learning society adalah pendidikan. Dalam hal ini juga perlu dibedakan antara pendidikan dengan persekolahan. Pendidikan tidak selalu diperoleh dari bangku sekolah formal, namun juga didapat dari jalur non-formal. Sekarang masalahnya adalah bagaimana persekolahan itu bisa membuat siswa sanggup belajar terus-menerus dan menciptakan masyarakat belajar. Untuk kebijakan mengenai persekolahan di Indonesia saat ini adalah kebijakan mengenai aspek kognisi dalam membangun pembangunan sekolah 15-20 tahun ke depan. Kognisi ini termasuk di dalamnya bernalar, tetapi kondisi ini yang juga sering untuk diabaikan. Bagaimana yang mengartikan kognisi adalah hafalan. Ya, jadi banyak pengertian bahwa kognisi pendidikan belajar itu harus menghafal, yang padahal makna kognisi sebenarnya adalah mencakup semua kemampuan dalam berpikir. Justru dalam hal ini kita itu masyarakat Indonesia atau pendidikan Indonesia masih cenderung lemah. Yang kedua, karakter selalu dikotomikan dengan kondisi kognisi itu. Ini juga hal yang salah. Kenyataannya, sekolah-sekolah yang baik dalam karakternya itu juga mengembangkan iklim bernalar yang baik. Maka tidak mungkin seseorang yang karakternya baik kalau dia tidak mampu untuk bernalar. Bernalar adalah kuncinya. Jadi bukan menghafal, tetapi bernalar. Selanjutnya, dengan melakukan koreksi kurikulum, dapat dengan melihat kebijakan mengenai aspek kondisi di atas. Kondisi ini baru bisa dilihat efeknya 5 tahun ke depan jika ikut melihat hasil program for International Student Assessment atau PISA dan TIMSS. Bahkan untuk bisa sama atau stagnan dengan sebelumnya juga sudah bagus. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana kesukaan siswa terhadap pelajaran tersebut harus ditumbuhkan. Jadi para siswa harus istilahnya kasmaran terhadap pendidikan dan mereka belajar itu bukan hanya ketika mau diadakan ujian. Selanjutnya untuk penyebab-penyebab kesalahan dalam sistem sekolah yang saat ini terjadi itu bisa dipengaruhi oleh guru dan juga sistem. Tentunya saat sekarang ini mutu guru itu tercenderung masih rendah. Ini berdasarkan hasil survei Kemendikbud sendiri ya, dan World Bank. Sistem seperti ujian nasional yang saat ini digunakan untuk penentu kelulusan juga sangat tidak adil dan tidak tepat diterapkan di seluruh Indonesia. Anak belajar untuk ujian, bukan karena gairah mereka sendiri untuk belajar. Ingin dan kasmaran belajar itu berbeda. Ingin tahu dan kasmaran belajar itu berbeda. Dengan sikap negatif belajar karena terpaksa ini, masyarakat belajar yang merupakan motor pembangunan negara ini akan gagal total. Untuk mengatasinya harus tentunya dimanfaatkan teknologi informasi guna menyebarkan pendidikan bermutu agar dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tak terkecuali dimanapun. Namun, bagaimana jika ada ujian nasional yang dijadikan standarisasi mutu pendidikan kita? Menstandarisasi manusia adalah kekeliruan terbesar. Manusia itu bukan seperti pabrik. Jadi standarisasi dengan akan banyak pengetahuan kearifan lokal yang akan hilang nanti di kemudian hari. Karena tidak ada yang mau belajar lain.
Selanjutnya, selain materi yang ada pada UN, pemerataan sekolah harus dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta antar sekolah tersebut. Hal tersebutlah yang akan menurunkan pandangan seseorang atau masyarakat mengenai nilai UN yang dijadikan standar baik atau rendahnya mutu pendidikan di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya ada bagaimana peran Kemendikbud dalam bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan seperti raksa tambun yang bergerak lambat dan makan terlalu banyak. Ya, menurut saya kita harus bergerak melalui cara lain, di antaranya dengan pendidikan 2.0 atau 2.0, pendidikan 3.0 khususnya pendidikan secara online yang karena saat ini Indonesia mengalami pandemi yang menyebabkan sekitar 2 tahun pendidikan harus dilaksanakan secara online. Permasalahan pendidikan yang nomor satu saat ini adalah kualitas guru. Guru menjadi profesi yang digadang-gadang sebagai profesi terpaksa. Namun saat ini sudah perubahan latar belakang dan pemilihan profesi menjadi guru ada motivasinya. Kadang-kadang masih soal pendapatan atau uang. Ya, jadi guru tuh cenderung banyak yang berpikir bahwa guru itu adalah sebagai profesi yang digunakan untuk dia mendapatkan uang. Ya, tidak bisa munafik bahwa hal tersebut memang tentu terjadi, tetapi di sisi lain, guru juga harus berpikir bahwa profesinya itu akan mempengaruhi pendidikan masyarakat atau siswa saat ini. Memberikan bahan ajar yang dirasa dapat bermanfaat dan disampingi dengan sistem pendidikan yang menyenangkan, itu merupakan salah satu cara mengatasi masalah yang saat ini terjadi. Melakukan yang tidak dilakukan sekolah formal, yaitu membangun gairah belajar, membangun keingintahuan, komunikasi, dan berpikir kreatif. Sekolah-sekolah harus dibiasakan membangun pemeran. Jadi anak-anak dibiasakan mempresentasikan hasil belajarnya. Ini merupakan sistem yang harus dirubah atau diperbaiki saat ini. Jadi sistemnya harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir dan juga melaksanakan pemikiran mereka yang kreatif supaya mereka memiliki rasa bahwa pelajarannya itu merupakan pelajaran yang menyenangkan dan memberikan dia kebebasan dalam berpikir. Anak-anak tidak sekedar belajar, jadi anak-anak tidak sekedar belajar untuk ujian. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang penting adalah menyediakan ketersediaan energi mencakup sampai daerah terpencil. Tentunya ini juga menjadi tugas pemerintah pusat. Kemudian infrastruktur untuk informasi yang menjadi keharusan. Permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan selanjutnya adalah pembangunan SDM melalui pendidikan. Kebijakan serta cetak biru strategi pembangunan manusia sejatinya harus lebih kokoh. Kebijakan nasional ini tidak boleh sering berganti. Sebaiknya periode kebijakan nasional ini sekitar 15 tahun. Anggapan masyarakat mengenai matematika atau ilmu IPA merupakan ilmu yang menakutkan. Itu juga merupakan permasalahan yang saat ini terjadi di dunia pendidikan. Pemikiran siswa mengenai hal ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan atau mengajar yang kurang sesuai, yang kemudian menyebabkan banyak siswa yang sulit sekali melakukan pemahaman mengenai materi yang diajarkan. Sekarang orang banyak yang integritasnya rendah karena mereka tidak bisa bernalar. Ini kembali lagi karena pendidikan IPA dan matematika kita sekarang sangat dogmatis, maka anak-anak IPA itu lebih mudah untuk dipengaruhi. Ukuran PISA dan TIMSS menekankan bahwa kemampuan siswa dalam bidang IPA dan matematika itu minatnya masih rendah. Ya benar. Sebenarnya ukuran indikator dalam pendidikan PISA itu ada 3 bidang, yaitu bahasa atau membaca, matematika, dan IPA. Alasannya sampai usia 15 tahun anak harus diajari konsentrasi pada ilmu alam, matematika, dan bahasa karena disiplin ini kemungkinan salahnya. Kurangnya kualitas SDM berujung pada kesenjangan ekonomi yang seringkali memicu gesekan sosial. Di Indonesia, anak-anak yang masuk IPA dengan kondisi pendidikan yang seperti sekarang, gurunya datang dan gurunya cuma patuh mengerjakan. Anak-anak tipe ini justru berhasil di Indonesia. Tipe-tipe anak nakal malah tidak berhasil karena tidak mendapatkan tempat. Anak-anak yang berpikir kritis ini malah tidak dapat tempat, padahal anak-anak seperti inilah yang memiliki potensi kreatif. Selanjutnya ada peran orang tua yang sering mendorong anaknya ke bidang keahlian tertentu itu saja. Seharusnya orang tua tuh memberikan kebebasan juga kepada anak untuk memilih hal yang mereka inginkan. Menurut teori Gardner,
bahwa setiap kecerdasan bisa dikembangkan. Kita bisa melihat orang berkebutuhan khusus bisa memiliki kecakapan yang luar biasa di atas orang normal. Intinya bukan faktor mengenai minat bakat, namun gairah, kasmaran atau cinta ingin belajar lagi yang saat ini sudah tidak ada. Keterkaitan bidang pendidikan dengan aspek lainnya, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dalam pembangunan SDM di Indonesia. Pembangunan ekonomi tentu tergantung pada mutu pendidikan. Ini yang harus dicermati ya. Pendidikan adalah lokomotif pembangunan negara, termasuk pembangunan ekonomi. Sedang kesehatan tentunya tergantung pada mutu pendidikan. Tenaga kesehatan ditentukan oleh ketersediaannya serta mutunya oleh mutu pendidikan yang sering lalai disorot adalah yang saat ini sering lalai disorot adalah keterkaitan mutu pendidikan pada kondisi sosial, khususnya kecerdasan kehidupan bangsa. Dunia perguruan tinggi sebagai gerbang terakhir pendidikan formal sebelum terjun ke masyarakat. Untuk slide yang terakhir ini adalah sistem perguruan tinggi yang saat ini masyarakat berpikir bahwa menjadi gerbang pendidikan terakhir formal sebelum terjun ke masyarakat. Ya, sistem perguruan tinggi sekarang juga berbeda dibanding dulu ya. Dulu SK Rektor ditandatangani oleh Presiden, sekarang oleh Kemendikbud. Jadi dulu rektor setingkat menteri, maka saat ini kampus dianggap administrator saja dan kepanjangan tangan Kemendikbud. Maka dengan sistem ini menjadikan kampus kurang kritis. Menurut pandangan saya mengenai hal ini, saat ini Kemendikbud pun sudah berupaya menjadikan mahasiswa atau siswa yang berada pada perguruan tinggi itu memiliki kebebasan belajar dengan sistem Merdeka Belajar, yang mana mahasiswa banyak dibebaskan untuk mereka belajar di luar dari kampus tersebut. Ini sudah menjadi salah satu pengembangan pendidikan dalam perguruan tinggi yang berdampak baik pada kebebasan berpikir mahasiswa, yang kemudian akan memberikan dampak berupa mahasiswa semakin kritis akan hal yang terjadi di masyarakat. Ya, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Amin.